secara ilmiah, enggak Pak. Cerita-cerita para nabi, cerita-cerita orang terdahulu itu kita baca untuk diambil pelajaran dari cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita mencoba untuk mengkaji tentang apa sih sebenarnya rahasia kenapa di bulan Ramadan itu Allah wajibkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk siam dan qiyam. Nah, ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu penyebab mengapa kita diwajibkan untuk siam dan qiyam di bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan karena pada bulan Ramadan tersebut diturunkan Al-Quran. Itulah sebabnya Rasulullah senantiasa memotivasi umatnya, memotivasi sahabat-sahabatnya untuk mengejar Lailatul Qadar. Mengapa harus mengejar Lailatul Qadar? Karena sesungguhnya pada Lailatul Qadar itulah Al-Quran diturunkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau demikian halnya pertanyaan kita, beberapa Ramadan yang sudah kita lalui, ini kalau yang umurnya 40 tahun, kalau puasa kurang lebih dari umur 6 tahun, kira-kira kita sudah melalui Ramadan berapa kali Pak? 40 kurangin 6, 34 tahun. Kalau yang umurnya semakin tua, pertanyaannya berapa kali Ramadan sudah kita lewatkan? Pertanyaan berikutnya, sudah enggak kita berhasil memperoleh Lailatul Qadar? Sudah enggak kita berhasil menuzulkan Al-Quran ke dalam diri kita? Nah, itulah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, ketika memasuki bulan Ramadan, mereka semua fokus untuk menghatamkan Al-Quran. Ini kata-kata khatam ini kemudian sering disalahpahami, seolah-olah khatam itu hanya sekedar selesai membaca. Padahal khatam Al-Quran itu selesai mempelajari Al-Quran. Tidak puas mereka hanya menghatamkan Al-Quran sekali, mungkin dia bisa menghatamkan 3 kali, menghatamkan berkali-kali Al-Quran. Karena apa? Karena sesungguhnya Al-Quran itu sudah pernah nuzul ke dalam kesadaran mereka. Al-Quran sudah pernah bercokol di dalam kesadaran mereka, tinggal direkol ulang dengan proses khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, kita sebelum memasuki bulan Ramadan sudah pernah mengkaji Quran belum? Sudah pernah belajar Al-Quran belum secara utuh? Sehingga ketika kita memasuki Ramadan, wajar itu kita recall, kita panggil ulang. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki kesadaran tentang apa yang dipesankan, apa yang diinginkan oleh Allah melalui ayat-ayatnya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada kata terlambat bagi kita. Mari sekarang mengubah cara tadarus kita tentang Al-Quran. Mari kita mengubah cara menghatamkan Al-Quran kita. Kita tidak cukup membaca Al-Quran hanya sekedar melafazkan, tapi kita perlu mentadaburi makna-makna kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu saya sengaja membacakan sebuah buku yang berjudul Tadabburul Quran, mentadaburi Quran, wa atharuhu fit tazkiyatin nufus, dan pengaruhnya di dalam membersihkan, mensucikan jiwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa makna tadabbur? Kalau kita sering dengar tuh tadabbur alam, tadabbur Quran. Apa pengertian tadabbur? Tadabbur itu satu akar kata dengan dubur. Pernah dengar arti dubur, Pak? Kalau kita pernah belajar fikih, yang menyebabkan batalnya wudhu kita itu ketika ada keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Pernah dengar?
ada kubul dan dubur. Kubul itu kemaluan bagian depan, dubur bagian belakang. Istilahnya apa berarti dubur, Pak? Pantat. Oh, Pak, dubur itu pantat. Dari kata-kata dubur ini kemudian terambil kata-kata tadabbur. Maka seolah-olah dalam aspek bahasa mentadabburi sesuatu itu artinya mencoba untuk mengkaji, membaca, menelaah sampai ke dubur-duburnya, Pak. Jadi kita tidak boleh hanya melihat sesuatu itu dari tampak depan. Kalau saya melihat Pak Sugianto dari tampak depan pasti kelihatannya baik, ya Pak ya. Orangnya pakai peci, kemudian bajunya bagus. Tapi coba kita melihat menembus dari yang terlihat dari tampak depan, menembus ke bagian belakangnya. Maksudnya apa? Bukan ngeliatin pantatnya Pak Sugianto, enggak. Tapi kita berpikir lebih mendalam, masuk lagi apa yang menjadi tanda-tanda, menjadi ciri-ciri dari Pak Sugianto. Itu yang disebut dengan tadabbur. Itu secara bahasa. Jadi tadabbur itu artinya berpikir sampai ke dubur-duburnya, berpikir sampai ke belakang, sampai melihat akibatnya, Pak. Apakah tindakan kita itu ada konsekuensinya? Apakah tindakan itu punya dampak atau tidak? Itu yang disebut dengan berpikir tadabbur. Mentadabburi Quran, maka secara bahasa berpikir apakah bacaan kita ini punya dampak, punya konsekuensi setelah kita baca. Apakah kita baca Quran hanya sekedar untuk membasahi lidah, ataukah justru kita ingin ada konsekuensi-konsekuensi yang akan kita ambil pasca kita membaca Al-Quran. Nah, secara terminologis tadabbur itu diartikan sebagai upaya untuk mengkaji dan melihat segala sesuatu untuk mengetahui apa dampak dan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Itu tadabbur. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran, jadi kalau tadi tadabbur berpikir secara umum, berpikir untuk melihat ke belakang, melihat konsekuensinya, melihat dampaknya. Sekarang tadabburul Quran, mentadaburi Al-Quran. Maka yang dimaksud dengan mentadaburi Al-Quran adalah mencoba untuk memahami, memikirkan konsekuensi dari semua bacaan, dari semua pemahaman yang sudah kita peroleh dari Al-Quran untuk kita manfaatkan di dalam kehidupan. Apakah bacaan Al-Quran itu terlihat dampaknya dalam perbuatan dan sikap kita? Ini kan kita kadang-kadang, Pak, mohon maaf, khatam Quran mah khatam, ngaji Quran mah ngaji, tadarus juga tadarus, cuman dampak bacaan Quran di dalam sikap kita nggak terlihat. Katanya Al-Quran itu hudan linnas, katanya Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Apa maksudnya, Pak, hudan linnas, hudan lil muttaqin? Hudan itu kan artinya petunjuk. Orang yang memiliki petunjuk itu pasti bersikap, bertindaknya penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Pertanyaannya, sudah nggak kita yang katanya ngaji Quran itu bersikap dan bertindaknya pakai perhitungan? Atau jangan-jangan kita bersikapnya ceroboh? Kadang-kadang kita bersikapnya hanya mengikuti emosi, kita bersikapnya hanya sekedar mengikuti, memperturutkan dorongan instinktif, berpikir cepat, berpikir sesaat, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Sudahkah itu kita mengkhatamkan Quran? Kita seringkali melihat orang-orang yang katanya khatam Quran, tindakannya tidak menunjukkan Quran. Makanya saya selalu mengatakan sama mahasiswa saya tuh, ini ada Pak Baba ini, mahasiswa itu kan kalau soal one day one juice gitu kan ya, mereka punya syiar one day one juice, setiap hari satu jus. Tetapi ketika bikin makalah, Pak, bikin makalahnya copy paste, Pak, bikin makalahnya kayak membuat Candi Prambanan sehari semalam.
Pertanyaannya, ini sikap yang mendapatkan petunjuk Al-Quran nggak Pak? Saya bilang sama mahasiswa, kenapa ketika kalian menulis di poster-poster kita hidupkan karakteristik Muslim? Karakteristik Muslim itu yang pertama, one day, one juice, selalu sholat duha setiap hari, ya kan? Terus menggunakan pakaian yang syar'i. Iya, itu benar, itu karakteristik Muslim. Sholat duha, baca Quran, karakteristik Muslim. Tapi kemudian saya tanyakan, kalau membuat makalah harus jujur, membuat makalah benar-benar merujuk pada sumber yang primer, itu karakteristik Muslim enggak? Ke kampus harus disiplin, menjaga kebersihan, menuruti atau berkomunikasi dengan baik dengan dosen dan teman-temannya. Saya tanya, itu karakteristik Muslim bukan? Kenapa kita melihat karakteristik Muslim hanya kita simplifikasikan, hanya kita sederhanakan sekedar baca Quran, one day one juice, dan sekedar sholat duha? One day one juice bagus, tapi harus diikuti dengan konsekuensi. One day one juice-nya itu apa? Paling tidak one day one juice itu harus diikuti dengan disiplin, diikuti dengan semangat menjaga kebersihan, diikuti dengan semangat berkomunikasi dengan baik. Nah, maka kita ini sekarang kehilangan spirit tadabbur Quran kita. Kenapa? Kita berhenti pada level simbol dan seremoni keagamaan. Seolah-olah kalau kita sudah menjalankan simbol, selesai semua urusan beragama. Oh enggak Pak, simbol itu teknik, metode yang diberikan oleh Allah untuk membina karakter kita. Sholat bukan tujuan, sholat itu metode, sholat itu cara. Untuk apa? Meningkatkan kualitas kita dalam kehidupan. Makanya di dalam kalangan tasawuf terkenal sebuah istilah as-sholatu mi'rajul mu'minin atau mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Dengan sholat kualitas hidupnya orang beriman itu pasti lebih naik lagi, lebih baik lagi. Mi'raj, sholat, puasa, zakat itu semuanya hanya metode, hanya cara. Apa dampak yang dihasilkan? Konsekuensi pasca kita melakukan ibadah tersebut. Nah, membaca Quran itu juga bagian dari strategi, dari cara, dari metode. Tapi cara metode itu berhasil mencapai tujuan manakala setelah kita membaca Quran kita mencapai hal-hal yang diinginkan oleh Al-Quran. Nah, perintah untuk mentadaburi Al-Quran itu banyak Pak. Di antaranya di dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka semua tidak mau mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Dampak dari tadabbur kita akan memunculkan kesadaran bahwa semua ini sumbernya Allah. Karena semua sumbernya Allah, maka kita nggak pantas untuk berikhtilaf, nggak pantas untuk bersaing, ya, menyingkirkan satu dengan yang lainnya. Hasil dari tadabbur, perbedaan ini sumbernya satu kok dari Allah. Karena perbedaan sumbernya satu dari Allah, maka janganlah kemudian kita memperbesar unsur perbedaan itu sebagai alat untuk konflik satu sama lain. Apalagi rebutan surga, apalagi rebutan kebenaran, hanya gara-gara kita berbeda amaliyah antara kita dengan yang lain. Perintah berikutnya tentang tadabbur ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 68. Allah berfirman, afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah mereka tidak mentadaburi firman Allah ini? Karena dengan tadabbur tersebut
orang-orang itu sesungguhnya, ini dampak dari tadabbur, orang-orang yang sudah berhasil tadabbur itu akan memahami histori, memahami sejarah orang-orang terdahulu, dan dia akan belajar dari pengalaman orang-orang masa lalu. Orang-orang masa lalu itu, contoh nih, kalau kita belajar sejarah, saya tuh kebetulan sekarang lagi seneng nonton YouTube perang melulu Pak, perang Romawi lah, perang Cina lah, perang Arab lah, sebelum sejarah zaman dulu itu isinya perang melulu ya. Dan kalau perang itu mengerahkan ratusan ribu pasukan, ada yang puluhan ribu pasukan, dan nyawa orang-orang tidak berdosa dikorbankan hanya untuk memenuhi ambisi si raja, si penguasa. Ada bapak dibunuh anaknya, anak dibunuh bapaknya, istri membunuh suami, membunuh anaknya. Biasa itu Pak. Mengapa kok dulu terjadi perang? Mengapa kok dulu selalu terjadi pertumpahan darah? Karena pada zaman dulu antar identitas komunitas itu terjadi persaingan untuk memperebutkan siapa yang paling berhak untuk eksis di permukaan bumi. Maka saya katakan hubungan antar manusia pada zaman dahulu itu hubungan konfliktual Pak. Hubungan konfliktual atas dasar identitas A dengan identitas B, lalu terjadi konflik. Mereka harus saling menang-menangan. Untuk saling menang-menangan itu maka ya harus dengan menggunakan mekanisme perang. Kalau sudah perang berhasil menang, musuh harus dikalahkan, yang tertawan harus dijadikan budak. Ini kan paradigma lama Pak. Paradigma lama, dulu semua harus diselesaikan dengan perang, dulu harus diselesaikan dengan konflik. Kalau nggak kita yang menang, mereka yang kalah. Atau kalau nggak kita membunuh, kita yang akan dibunuh. Maka zaman dulu kan jangankan harap orang cewek Sunda dikawinin sama cowok Jawa Pak ya, selalu ada stigma-stigma, ada stereotip, orang Jawa pelit, orang Padang bengkok, orang Sunda tukang dandan, kan kayak gitu. Kenapa terjadi stereotip seperti itu? Karena hubungan antar komunitas dengan identitas mereka masing-masing itu mengarah pada hubungan untuk saling menghegemoni, saling mengalahkan satu sama lain. Nah, dunia modern yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para nabi itu berpikir jauh ke depan Pak, melintas ruang, melintas waktu. Nabi Muhammad dan para nabi menginginkan kehidupan yang setara. Rasulullah dan para nabi-nabi yang lain tidak menginginkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu saling mengalahkan. Kenapa kita nggak ta'awanu 'alal birri wa taqwa, nggak bekerja sama untuk kebaikan dan ketakwaan? Kenapa kita tidak fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan? Maka banyak sekali ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan itu sunatullah, untuk saling melengkapi, untuk saling memperkaya. Tetapi bersatu, membangun kesamaan di antara kita, bermitra, bekerja sama untuk menciptakan kebaikan, itu kewajiban agama. Nah, ini belajar dari tadabbur Pak. Tadabbur Quran hasilnya belajar dari masa lalu yang penuh konflik harus menghasilkan masa depan, masa kini yang jauh lebih baik. Nggak saatnya lagi Pak kita membangun kehidupan ini atas dasar identitas untuk berkonflik. Nggak identitas sekedar identitas, tapi justru perbedaan identitas itu harus menjadi alat untuk mempersatukan kita, menjadi alat untuk memberikan kebaikan kepada sesama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata-kata lita'arafu itu bukan cuma sekedar saling mengenal Pak. Lita'arafu itu artinya saling memberikan irfan, memberikan kebaikan kepada yang lain. Lalu dalam surat yang mana lagi Pak? Di dalam surah Shad ayat 29 Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun
liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, mubarakun, isinya keberkahan. Coba ya, jadi Quran itu berkah Pak. Jadi mau nyari berkah dari mana Pak? Salah satunya nyari berkah dengan membaca Al-Quran. Apa Pak artinya berkah Pak? Berkah jangan cuma dipahamin sebagai sesuatu yang sekedar pahala atau iya, pahala pasti dapat Pak. Semua kebaikan pasti ada pahalanya Pak. Semua kebaikan pasti menjauhkan kita dari murka Allah Pak. Iya, itu pasti. Tapi berkah itu sendiri artinya ziyadatul khair. Dalam bahasa kita, berkah itu artinya nilai lebih. Nilai lebih Pak. Jadi kalau kita orang yang mendapatkan berkah, maka kita adalah orang-orang yang punya nilai lebih Pak daripada orang lain. Itulah berkah. Bukti kita punya berkah Pak apa Pak? Buktinya kalau kerja kita jauh lebih berprestasi daripada orang lain. Itu berkah Pak. Kalau kita bekerja kita jauh lebih profesional dari orang lain. Itu berkah Pak. Kalau kita kerja bakti kita yang paling peduli dengan kebersihan lingkungan Pak, itu berkah Pak. Jadi nilai lebih itulah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah kalau kita membaca Al-Quran Pak, kita akan mendapatkan berkah dari Allah. Mendapatkan apa Pak? Nilai lebih dari Allah Pak. Dampaknya maka apa Pak? Dampaknya sikap kita, tindakan kita, perilaku kita menunjukkan nilai lebih tersebut. Kalau kita biasa aja, nggak ada berkahnya itu Pak. Kita dengan orang yang lain kerjanya sama, nggak berkah Pak. Biasa. Kita dengan orang yang lain cara berkomunikasinya sama, nggak berkah. Orang yang berkah adalah orang yang semua halnya ada nilai plusnya, ada nilai lebihnya. Itu berkah. Kemudian di dalam surah Muhammad ayat ke-24, Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Kenapa banyak sekali orang yang mengklaim sudah membaca Quran, mengklaim sudah mengkhatamkan Quran, mengklaim sudah tadarus Al-Quran, tapi kok sikap dan perilakunya nggak berubah? Kok nggak dapat berkah hidupnya? Keluarganya tetap sulit-sulit juga, kerjanya juga begitu-begitu aja. Mengapa itu? Kata Allah, jangan-jangan hatinya tertutup. Am ala qulubin aqfaluha, jangan-jangan hatinya tertutup. Nah Pak, kita berusaha memahami Quran, baca Quran, kok ternyata nggak ada nilai plus Pak ya? Kok ternyata kita nggak kunjung tindakannya baik ya Pak ya? Jangan-jangan kalbu kita tertutup. Itu maka kita harus mengacu pada firman Allah di dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya yang bisa menyentuh Al-Quran, yang bisa menggapai, mendownload nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan hudan, petunjuk di dalam menempuh kehidupan adalah orang-orang yang mutahharun, yang suci. Apa itu orang-orang yang suci? Hatinya sudah dibersihkan oleh Allah. Nah, jadi jangan juga kita baca Quran pakai ambisi Pak. Jangan juga kita baca Quran pakai tendensi-tendensi tertentu Pak. Ini pokoknya saya ada keinginan untuk memenangkan pilkada, saya ada keinginan untuk memenangkan pemilu, lalu comot ayat. Maka membacakan ayat Quran dengan cara yang seperti itu pasti membaca Quran dengan tendensi politik, itu membaca Quran dengan kondisi tidak bersih. Kebersihan dalam membaca Quran bukan hanya sekedar wudhu Pak. Wudhu penting, karena ini simbol, kembali lagi wudhu itu simbol. Wudhu itu simbol bahwasanya saya ketika mau membaca Quran ini benar-benar mau mensucikan semua hal yang ada di dalam diri saya. Saya ingin Quran itu masuk dengan mudah, karena saya nggak punya tendensi, karena saya nggak punya ambisi. Biar Quranlah yang menuntun saya. Itu yang disebut dengan simbol wudhu. Kita ini kan kadang-kadang nggak Pak, wudhunya mah wudhu, tapi pikirannya tetap kotor, hatinya tetap kotor.
Karena kita baca Quran untuk menyalahkan orang lain, kita baca Quran untuk menyudutkan yang lain. Nah, itu sudah kotor tuh Pak. Saya pikir udah pikirannya sudah ngeres tuh, pikirannya sudah ngeres. Wajar kalau Quran tidak kunjung memberikan keberkahan bagi kita, coba ya. Nah, kemudian tadabbur yang benar menurut Al-Quran adalah tadabbur yang memadukan antara unsur pikir, unsur emosional, dan kemudian berdampak kepada tindakan. Tindakannya berupa apa? Berupa amal soleh. Sekali lagi, tadabbur yang benar adalah tadabbur yang memadukan unsur fikir, kemudian unsur perasaan, penghayatan, ya, dan berdampak kepada tindakan berupa amal kebajikan. Amal kebajikan itu banyak Pak. Jangan dibatasi amal kebajikan itu cuma sedekah, jangan dibatasi amal kebajikan itu cuma sholat, cuma puasa. Oh enggak Pak, berkomunikasi dengan istri dengan cara yang baik kebajikan Pak, memberikan arahan kepada anak dengan cara yang benar itu kebajikan Pak. Sebagai pegawai kita bekerja secara profesional itu kebajikan Pak. Banyak sekali kebajikan-kebajikan dari kehidupan kita, tetapi itu kadang-kadang seringkali disimplifikasikan, disederhanakan hanya sekedar masalah simbolik dan ritual. Tidak, justru harus nampak dalam sikap kita, dari cara ngomong kita, ya. Cara nyentuh aja Pak, ada cara nyentuh menghormati orang, ada cara nyentuh merendahkan orang. Itu Pak, hati-hati loh Pak. Itu kalau teng-teng begini, misalnya saya ketemu Pak Sugianto, gimana kabarnya Pak? Saya tepuk-tepuk pundaknya, itu artinya apa Pak? Itu artinya saya menganggap Pak Sugianto jauh lebih rendah dibandingkan saya. Kan kalau kita biasa nempuk pundak sama siapa Pak? Sama anak kita, ya kan? Sama mahasiswa kita, bolehlah kita tepuk. Gimana nih kondisi kamu? Tapi sesama kolega, kemudian saya nempuk pundaknya, ini indikator kita merendahkan orang tersebut. Sampai sedegitunya Pak dalam bersikap. Tadabbur juga harus memperhatikan sikap kita kepada orang lain. Lalu berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, nah ini Pak, banyak sekali nasihat dan kritik daripada orang-orang terdahulu tentang mekanisme atau metode tadabbur atau metode membaca Quran kita, orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini. Kata Abdullah bin Mas'ud nih, ini seorang sahabat besar Pak. Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, inna sa'uba alaina hifdzu alfazil Quran wa sahula alaina al-amalu bihi wa inna man ba'dana yashulu alaihim hifdzul Quran wa yas'ubu alaihim al-amalu bihi. Ini kritik Abdullah bin Mas'ud kepada kita. Kami ini para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, kami ini para sahabat, sa'uba alaina hifdzu alfazil Quran, bagi kita tuh ngapalin Quran, ngapalin lafaz-lafaz Al-Quran itu sulit. Itu kata Abdullah bin Mas'ud Pak. Abdullah bin Mas'ud itu qari'nya Nabi Pak, pembaca Qur'annya Nabi. Dia hafal Quran, tapi dia mengatakan bagi kita sa'uba alaina hifdzu alfazil Quran, sulit bagi kita menghafal ayat-ayat Quran. Wa sahula alaina al-amalu bihi, tapi kita mudah banget mengamalkan isi Al-Quran. Tuh, ngapalin sulit, ngamalkan mudah orang-orang zaman dulu. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, sedangkan orang-orang sesudah kita yashulu alaihim hifdzul Quran wa yas'ubu alaihim al-amalu bihi. Kritik bagi kita, orang-orang sesudah kami, kata Abdullah bin Mas'ud, bagi mereka mudah menghafal Quran, mudah. Makanya rumah tahfidz berdiri di mana-mana, banyak, mudah menghafal Quran. Walakin yas'ubu alaihim al-amalu bihi, tapi mereka sulit mengamalkan Al-Quran. Terbukti Pak, ini kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Ngapal, ini kita kalau mau ngapal Pak gampang Pak.
mahasiswa kita itu ngapalin surah Al-Baqarah mungkin seminggu 2 minggu selesai ya Ustaz ya, ngapalin Al-Baqarah selesai, cuman ngamalinya berat. Abdullah ibn Umar, siapa Abdullah ibn Umar? Anaknya Umar bin Khattab Pak, sahabat besar, ngapalin surah Al-Baqarah butuh 3 tahun. Beda Pak ya, kita nih orang Indonesia jauh dari Nabi, ngapal Quran ya 3 minggu lah. Dulu sahabat Nabi hidup bersama Nabi, berinteraksi dengan Nabi, orang Arab, ngapal Al-Baqarah butuh 3 tahun. Itulah kata Abdullah bin Mas'ud, kita sulit ngapal Quran tapi kita mudah mengamalkan Quran, karena begitu baca dia paham ilmunya, amalkan. Kita sekarang yang dikejar banyak hafalannya, lupa mengamalkan Qurannya. Berikutnya, ini kata Ibnu Umar nih, kata Ibnu Umar, beliau berkata, kanal fadlu min ashabi Rasulillah fi sadri hadhil ummah la yahfadu minal Quran illa surah aw nahwiha wa rizqul amal bil Quran wa inna akhira hadhil ummah yaqra'una al-Quran minhum as-sabiy wal a'ma wa la yurzaquna al-amal bihi. Ini kata Abdullah bin Umar. Dulu keutamaan sahabat-sahabat Rasul itu di mana sih? Mereka itu kalau hafal Quran paling 1 surat atau beberapa surat. Ini kata Abdullah bin Umar. Sahabat-sahabat itu dulu yang mulia itu kalau ngapal Quran paling 1 surat, beberapa surat. Tetapi mereka itu diberi rizki oleh Allah untuk mudah mengamalkan Al-Quran yang dia baca. Sementara umat akhir zaman, kata beliau, itu anak kecil, orang buta huruf, orang nggak pernah belajar apapun, itu mudah ngapalin Quran. Tapi la yurzaqunal amal bihi, tapi nggak dikasih rizki untuk mengamalkan Al-Quran. Ya itu, ini kritik bagi kita nih Pak. Khotam berkali-kali Pak ya. Siapa yang sudah khatam 10 kali nih? Ini hari Ramadan ke berapa nih? Hari Ramadan ke-7 Pak ya? Ke-6 ke-8 hari Ramadan ke-8 yang sudah khatam Quran 8 kali siapa Pak? Mungkin banyak di antara kita yang sudah khatam berkali-kali. Pertanyaannya, sudah dikasih rezeki oleh Allah berupa amal tentang ayat yang dibaca belum? Ya kalau sahabat-sahabat, jadi gini Pak, jangan kita menyamakan dengan sahabat, jangan kita menyamakan dengan Imam Syafi'i. Para sahabat Imam Syafi'i itu Qur'annya memang sudah di sini Pak, dia sudah paham semua yang dibaca, maka dia baca cepat. Itu karena apa? Ya kalau dia sudah paham, bacanya pasti cepat, enak, tinggal merecall saja. Kenapa? Dia sudah punya modal, sudah tersimpan Al-Quran itu di dalam memori, pikiran dan sikapnya, mudah untuk direcall. Nah kita kan Quran belum pernah masuk dalam memori. Orang kita baca Quran masuk mulut, keluar dari kepala bagian belakang, keluar tuh Al-Quran, nggak pernah masuk ke dalam pikiran, nggak pernah masuk ke dalam perasaan. Ya orang kita bacanya nggak paham. Maka jangan samakan kita dengan Imam Syafi'i, jangan samakan kita dengan para sahabat. Mereka cepat bacanya, iya, karena mereka memang sudah punya itu. Udah ada program Qur'annya di dalam dirinya, karena melalui proses yang panjang sehingga mereka memiliki program Al-Quran itu di dalam dirinya, sudah terinstal dengan baik. Nah kita kan program Al-Quran belum terinstal, maka berulang kali kita baca cepat, ya nggak bisa. Oleh karena itu bagaimana Pak? Alangkah baiknya Pak, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja, ngejar pemahaman, ngejar ilmu dan amal Pak. Paling tidak nih Pak, Ramadan tahun ini saya selesai surah Al-Baqarah 1 doang, tapi saya tahu ilmu dan amal dari surah Al-Baqarah. Mending mana Pak? Ya kalau orang-orang terdahulu yang sudah punya programnya, cepat dia. Rasul sudah punya programnya, cepat dia. Kita programnya nggak pernah diinstal, terus berulang-ulang kita khatamkan Quran, nggak selesai. Itu Pak ya. Jadi itu kritik para sahabat, itu kritik
orang-orang terdahulu banyak sekali orang baca Quran tapi tidak tahu ilmu dan tidak tahu amalnya. Dulu kita baca Quran satu surat, beberapa surat, tapi kita tahu pasti ilmu dan amalnya. Nah sekarang Pak, kalau begitu hanya yuk mulai sekarang kita mulai sadar nih Pak. Makanya saya katakan bulan Ramadan yuk menjadi bulan studi intensif terhadap Al-Quran. Studi intensifnya bagaimana Pak? Bukan mengejar kuantitas yang dibaca, tapi mari kita kejar kualitas yang kita baca. Syukur-syukur bisa sambil hafal, tapi kalau tidak, yang penting amalnya Pak. Ya kan kita umurnya udah pada tua-tua Pak ya, suruh ngapal hari ini besok juga lupa, ya nggak Pak? Sekarang diajarin 2 ayat gitu, 2 ayat terus sampai berbusa-busa itu Ustadz gitu Pak ya. Nanti keluar dari masjid udah lupa, sampai rumah bini buka puasanya nggak bener, ngamuk-ngamuk kan gitu kan, gara-gara ngamuk sama bini itu hafalan hilang. Padahal tadinya kita sudah ngapalin setengah mati tuh Pak. Dari begitu sampai rumah, dari jam 8 pagi sampai sebelum berbuka puasa kita ngapalin terus, cuman 2 ayat Pak. Begitu pas buka sahurnya nggak enak, ngamuk-ngamuk, hafalan hilang. Hati-hati Pak, hati-hati. Nah oleh karena itu mari kita kejar kualitas dalam menstudi Al-Quran. Nah di sini dijelaskan ada rukun dari tadabbur. Apa tuh Pak rukun? Ada pilar-pilar utama yang harus kita lakukan dalam proses mentadaburi Al-Quran. Ini supaya kualitasnya meningkat nih Pak. Kualitasnya meningkat. Apa Pak? Pilar yang pertama. Pilar yang pertama kata penulis, maka proses tadabbur itu harus dibarengin dengan berpikir, berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengamati apa kira-kira konsekuensi dari apa yang kita baca, dan berusaha untuk mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Nah, ini pilar yang pertama Pak ya. Pilar yang pertama dengan berpikir, memahami, kemudian mencari konsekuensi dari apa yang sudah kita baca, dan sambil mencari pelajaran dari apa yang kita baca. Itu Pak. Jadi mendapatkan pelajaran, paham konsekuensinya apa nih, setelah baca ini nih saya konsekuensinya harus ngamalin apa nih. Baca Bismillahirrahmanirrahim, konsekuensi amalannya apa Pak? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ini bolak-balik baca Bismillahirrahmanirrahim Pak ya, tapi konsekuensi amalnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim itu sikap Pak, itu merupakan pernyataan kita Pak, bahwa apapun yang kita lakukan itu selalu Bismillahirrahmanirrahim. Ini paradigma dalam bersikap. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Atas nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Saya tidak menerjemahkan Bismillah itu dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah, tapi sesungguhnya Bismillah berarti atas nama Allah. Coba Pak, kalau kita mengatakan atas nama Pak Sugianto, berarti artinya apa Pak? Apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan pasti harus sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Sugianto. Sekarang kita minum, baca Bismillahirrahmanirrahim, maka minum air kita itu harus sesuai dengan amanat dari Allah. Yang diminum sesuatu yang benar enggak? Yang diminum volumenya benar enggak? Yang diminum menimbulkan penyakit enggak? Cara minumnya bagaimana? Dapat minumannya dari mana? Itu konsekuensi dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bismillah doang loh Pak. Nanti ke kantor nih, berangkat ke kantor, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kita ngantor ini menjalankan amanat Allah. Kita ke kantor nggak sembarangan Pak, ini mendapatkan tugas dari Allah. Karena kita ke kantornya menjalankan amanat Allah. Gimana cara kerja kita Pak? Harus disiplin Pak, karena Allah tidak suka orang yang main-main. Harus jujur Pak, harus cerdas Pak, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Kita kerjanya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita baca Subhanallah. Apa tuh implikasi dari omongan Subhanallah Pak? Itu yang sederhana aja Pak. Astagfirullah.
minta ampun sama Allah. Apakah minta ampun sama Allah itu cuma sekedar ngapus dosa gitu aja? Atau minta ampun sama Allah itu artinya kesadaran kita untuk merevisi semua kesalahan-kesalahan menjadi sebuah tindakan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu astagfirullah. Jadi ketika saya mengatakan astagfirullahaladzim, itu sesungguhnya kita sedang memantapkan tekad untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. Kalau kerja kita kurang disiplin, astagfirullah, harus menjadi lebih disiplin. Kalau kita komunikasinya selama ini kasar sama orang lain, astagfirullah, maka komunikasinya harus lebih manusiawi, lebih baik. Ini contoh Pak. Jadi baca Quran dengan tadabbur itu konsekuensi sikapnya harus kita pikirkan. Termasuk baca semua Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala suratul mustaqim. Coba deh konsekuensi baca itu apa tuh? Nah sekarang saya tanya sama bapak-bapak, pernah nggak ya kita habis baca Quran terus mikir konsekuensinya apa? Nggak sempet Pak, orang kita ngejar cepet-cepetan selesai. Jadi mohon maaf ya, kita ini nggak ngejar khatam Pak, tapi ngejar cepet-cepetan selesai. Akibatnya nggak pernah kita tadabbur, nggak pernah kita mikir konsekuensi pasca kita membaca apa, nggak ada. Berikutnya Pak, pilar yang kedua daripada tadabbur itu adalah bahwa setelah kita membaca Quran, maka bacaan itu ada dampaknya dalam sikap. Ya Pak ya, bacaan itu ada dampaknya dalam sikap. Makanya Rasulullah mengatakan, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujjah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Kata Rasulullah, seorang mukmin yang membaca Quran itu seperti buah utrujjah. Ini nama buah Pak ya, jangan dipikirin bentuknya seperti apa, saya juga nggak tahu. Ini buah utrujjah. Apa itu ciri-ciri buah utrujjah? Buah utrujjah itu rihuha thayyib, baunya wangi, wa ta'muha thayyib, rasanya juga baik. Nah, ini orang mukmin yang tadabbur Qur'annya benar, itu bacanya bagus, hafalannya bagus, tapi sikapnya juga bagus. Kelihatan tuh dalam sikapnya. Sikap itu terlihat dari apa? Kata diibaratkan dengan rasa buah-buahan, rasanya baik. Ketika bergaul dengan dia, yang ada tenang, yang ada damai, yang ada nggak ada curiga, yang ada kita kagum dengan dia, itu buah utrujah, itu yang sudah tadabbur. Tetapi kata Rasul, "Matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun." Nah, ada orang-orang mukmin yang nggak baca Quran, dia tidak pernah mau mencoba mempelajari, memahami atau menghafal Quran. Kata dia, nggak ada rihnya, nggak ada baunya, seperti buah korma. Korma ada baunya nggak Pak? Korma nggak ada baunya, tapi rasanya manis. Jadi orang yang kita nih kalau mukmin amalnya bagus walaupun nggak pernah ngaji, itu seperti buah korma. Kalau orang yang ngaji itu seperti buah utrujah, baunya bagus, rasanya juga bagus. Orang yang nggak pernah ngaji tapi tindakannya, sikapnya bagus, itu seperti buah korma, nggak ada baunya tapi rasanya bagus. Nah yang celaka nih kata Rasul, "Matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah rihuha thayyib wa ta'muha mur." Sementara orang munafik yang ikut ngaji, yang baca Quran, ada orang munafik baca Quran, maka itu baunya wangi tapi rasanya pahit seperti buah raihanah. Buah raihanah itu baunya wangi tapi rasanya pahit. Hati-hati Pak, ini masalahnya begini, masalahnya kita ini jangan-jangan masuk munafik lagi nih. Kenapa kita baca Quran bolak-balik tapi disebelin tetangga? Kenapa kita ngaji di mana aja tapi disebelin sama mitra kerja di kantor? Jangan-jangan kita ini masih munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir kata Rasul, "Matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hanzalah
laisa laha rih wa ta'muha mur. Kalau orang munafik yang sudah nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, ya, dia seperti orang yang seperti buah Hanzalah, tidak ada baunya, rasanya juga pahit, udah nggak pernah ngaji, kelakuannya geblek. Itu buah Hanzalah. Kita ngaji, kelakuannya geblek, itu buah Raihanah. Hati-hati itu. Nah, masalahnya kalau kita ngaji masih belum benar juga, kita khawatir terkategori dalam kategori yang disebutkan Nabi tadi sebagai orang-orang munafik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita mencoba memahami apa sih maqasidul Quran, apa sih sesungguhnya tujuan Al-Quran. Ini paling tidak bisa menjadi guide bagi kita untuk mencoba mencari pemaknaan terhadap ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Quran. Bahwasanya kalau kita ngaji, hendaknya kita mencoba memahami secara sepintas apa tujuan Al-Quran. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, tujuan Al-Quran itu ada 3, Pak. Secara garis besar tujuan Al-Quran hanya 3. Jadi kita ini baca Quran tujuannya cuma 3, Pak. Nah, ini menjadi bekal awal sebelum kita mulai proses tadabbur. Kita paham Quran ini sebenarnya arahnya ketiga ini. Apa, Pak? Pertama, tujuan Al-Quran adalah takrirut tauhid wa umuril aqidah. Al-Quran menegaskan tentang prinsip tauhid dan bagaimana kita memiliki akidah. Akidah itu kalau saya terjemahkan paradigma, cara pandang terhadap dunia, terhadap kehidupan dengan cara yang benar. Paradigma Islam, paradigma Quran adalah paradigma tauhid. Sekali lagi, Pak, paradigma Al-Quran adalah paradigma tauhid. Tauhid itu artinya apa, Pak? Tauhid itu artinya persatuan, ya, Pak, ya. Tauhid itu artinya apa, Pak? Persatuan. Maka paradigma tauhid adalah paradigma persatuan. Maka baca Quran itu pasti arahnya persatuan, Pak. Kenapa kita harus bersatu? Orang kita sama-sama makhluk ciptaan Allah kok. Kenapa kita harus bersatu? Sama-sama butuh Allah kok. Kenapa kita harus bersatu? Kita ini semuanya lemah. Perbedaan itu kan sudatullah, tapi kita tetap sesungguhnya punya program yang sama. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip. Maka kalau kita baca Quran, ujung-ujungnya kita justru memecah belah. Ini ada salah di dalam proses pembacaan, Pak. Karena Al-Quran itu visinya visi tauhid. Nah, boleh juga diterjemahkan visi. Paradigma atau visi adalah tauhid, persatuan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas adalah surah persatuan. Kita nggak usah beda-beda, nggak usah berantem, nggak usah ngapa-ngapain. Toh kita diciptakan oleh Tuhan yang satu. Yang kedua, Al-Quran itu berisi tentang hukum-hukum syariah, hukum-hukum agama, tentang mana yang halal, mana yang haram, tentang mana perintah, mana larangan. Nah, itu, Pak, harus paham tuh. Jadi begitu baca Quran, oh iya ini masuk kategori perintah, oh iya ini masuk kategori larangan, oh iya ini halal, oh ini haram. Harus tahu, begitu baca Quran harus paham mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai begitu selesai baca Quran yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, yang perintah dianggap larangan, yang larangan dianggap perintah. Itu kan salah kaprah di dalam memahami Al-Quran. Yang ketiga, Pak, isi Al-Quran atau tujuan dari Al-Quran adalah memberikan pelajaran bagi kita melalui peristiwa sejarah masa lalu. Memberikan pelajaran bagi kita melalui peristiwa sejarah masa lalu. Maka kisah-kisah Nabi, Pak, itu kita pelajari, kita baca, bukan untuk kita jadikan dongeng pengantar tidur, bukan cuma kita jadikan data-data historis yang perlu kita telah secara ilmiah, enggak, Pak.
cerita-cerita para nabi, cerita-cerita orang terdahulu itu kita baca untuk diambil pelajaran dari cerita itu. Saya kan selalu mengasih contoh, kalau kita ceritakan kepada anak tentang malin kundang. Malin kundang itu arahnya kemana, Pak? Kita cerita sama anak kita malin kundang supaya apa, Pak? Pelajarannya apa, Pak? Jangan durhaka sama orang tua. Kita cerita sama anak kita bawang merah, bawang putih. Tujuannya apa, Pak? Kenapa? Jangan iri hati, betul. Jangan iri hati, hasad, dengki. Kita diceritakan Al-Quran tentang surah Yusuf. Tujuannya apa, Pak? Begitu bawang merah, bawang putih kita tahu ya. Maling kundang tahu ya. Sekarang Allah cerita sama kita, cerita Yusuf. Apa, Pak, pelajarannya, Pak? Tentang percintaan Yusuf dengan Zulaikha. Di Quran pun nggak ada sebutan Zulaikha. Quran menyebutnya Imra'atul Aziz, istri seorang pembesar. Quran cerita bolak-balik tentang Musa, Pak. Apa, Pak, pelajarannya, Pak? Kita kan ceritanya cuma tahu Musa dihanyutkan, ya kan? Kita tahu data detil, informasi tahu. Tapi begitu banyak pelajarannya apa, Pak? Nggak paham. Quran cerita tentang Ashabul Kahfi. Pertanyaannya pelajarannya apa? Nah ini nih, Pak. Tadabbur adalah proses mengkaji sejarah untuk mengetahui pelajaran. Kayak kita tadi bawang merah, bawang putih, kayak malin kundang harus begitu, Pak. Set. Jangan iri, jangan dengki, jangan durhaka sama orang tua. Ya, oke. Begitu cerita Musa, pada diam. Cerita Yusuf, pada diam. Nah itu, Pak, 3 kandungan Al-Quran yang nanti akan kita baca dalam proses tadabbur yang kita lakukan. Saya pikir itu saja terkait dengan tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan sudah jam 6 kurang dikit ya, Pak, ya, bener ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, Pak, menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kualitas membaca Quran kita jauh lebih baik, Pak, daripada tahun-tahun sebelumnya. Nggak usah ngejar kuantitas. Sekali lagi, nggak usah ngejar kuantitas, tapi kejarlah kualitas. Dapat seayat, 2 ayat, 10 ayat, tapi tahu ilmu, tahu amal, jauh lebih baik daripada kita selesai berkali-kali tapi nggak tahu ilmu, nggak tahu amal. Kalau mau bertanya silahkan, kalau enggak kita tutup nih, Pak. Nggak ada yang mau nanya, Pak, ya? Baik, kalau begitu halnya, marilah kita akhiri pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan melalui pembacaan Al-Fatihah ini kita termotivasi untuk kembali menjadi pengkaji Quran, orang-orang yang mampu mentadabburi Al-Quran, sehingga kita menjadi orang yang jauh lebih baik sikapnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti salawat saya, Pak. Assalatu wassalamu 'alaika fi arwahina ya sayyidana ya habiballah. Assalatu wassalamu alaika fi qulubina wa uqulina ya sayyidana ya nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika fi ajsadina wa adyanina wa abdanina ya sayyidana ya Rasulullah fi kulli dzurratin wa ghuratin fil wujudi wa syuhudi wa adad bima syi'ta wa kaifa ma tasya' bi fadli la ilaha illallah. Bareng-bareng, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ummati wal hadirin. Demikian hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.